Ya, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi itu kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang merupakan itu apakah dilema etika ataupun itu merupakan rujukan moral gitu apa? Kalau dilema etika itu kan berarti benar lawan benar. Kalau rujukan moral itu kan benar lawan salah gitu kan. Jadi kalau saya biasanya mengidentifikasi di sekolah saya itu saya harus melakukan pendidikan dulu. Jadi terkait dengan apa yang terjadi di permasalahan tersebut, siapa-siapa pelakunya di situ. Ketika saya sudah mendapatkan informasi tentang permasalahan itu, saya jadi tahu, oh ini ternyata benar lawan benar, ini ternyata benar lawan. Sekarang ya untuk yang kedua, Ya. selama ini bagaimana Bu Amalia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan di ujian dilema etika ini. Ya. Jadi tentunya balikan lagi saya harus membuat perencanaan penyelesaian masalah. Yang pertama tentu biasanya saya ajak berdiskusi dulu. Jadi diskusi di situ saya untuk tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang peristiwa itu terjadi gitu. Jadi saya kumpulkan semuanya. Di situ kita akan menemukan titik temu nanti seperti apa bentuk solusi yang akan kita pakai gitu. Yang tepat itu yang mana, yang tentunya itu yang berdampak yang paling minimal Bu. Jadi saya yakin yang saya pakai itu nanti belum berhasil, berarti saya harus menggali lagi informasi, menggali lagi pemecahan supaya permasalahan yang terjadi ini bisa sampai benar-benar selesai. Prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Tadi Kayak itu dia lanjutannya ya. Jadi sepertinya tadi itu deh, jadi sekaligus tadi ya. Mungkin saya tambahin juga karena di sini kan saya juga punya atasan juga Bu ya. Jadi setiap apapun kejadian yang ada di sekolah saya tentunya saya harus punya direktur. Ya, utamanya adalah atasan saya langsung efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika. Dilema etika ya. Yang kalau kita cermati kalau dilema etika kan benar lawan benar. Ya, itu pun juga sangat susah ya Bu ya. Bagaimana semuanya itu benar gitu ya. Tapi saya pasti mencari bahwa dari benar-benar itu pasti ada skala prioritas yang lebih penting pada waktu itu. Maksudnya mungkin ada yang benar itu masih bisa ditunda dulu begitu. Dan ini saya beritahu, oh berarti ini yang paling utama. Ya, kepentingannya ini seperti apa. Jadi kita pikir ulang dulu untuk bobot kebenarannya itu manakah yang paling penting dan harus didudukan. Mendesak ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Amalia dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan panjenengan. Kalau saya itu tantangannya lebih kepada yang pertama ya, sendiri. Karena sebagai seorang pimpinan kita itu ternyata harus punya mental yang seperti baja Bu ya. Jadi nah yang kedua tantangan yang terjadi itu biasanya kendalanya ketika kita berhubungan dengan orang lain itu misalkan dengan wali murid atau dengan siswa. Kadang-kala ketika kita itu berdiskusi dengan wali murid atau siswa, mereka itu ada yang istilahnya ada yang masih nggak jujur gitu ya. Apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan saya mendapatkan masalah gitu ya. Biasanya itu langsung tidak usah saya tunda, itu langsung saya eksekusi begitu Bu ya. Jadi kalau misalkan saya mendengar hari ini begitu ya, kalau misalkan hari ini saya bisa menyelesaikan, ya langsung saya selesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin bisa atau membantu panjenengan ketika dalam pengambilan keputusan terutama kasus-kasus yang dilema etika ini? Biasanya yang kita percaya sudah punya pengalaman yang banyak juga, biasanya saya ajak berdiskusi begitu, mungkin guru-guru yang sudah senior begitu Bu ya. Nah itu, dan yang nggak pernah saya tinggalkan yaitu tadi saya punya atasan. Pembelajaran apa Bu yang dapat panjenengan petik gitu ya dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ternyata
peran seorang pemimpin di sekolah itu harus itu salah satunya bisa mengambil sebuah keputusan. Menurut selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi ibu kasus-kasus yang merupakan dilematika dan rujukan moral? Kalau seperti itu kami kemudian duduk bersama antara kalau memang itu masalah pribadi dengan seseorang atau guru saya itu saya ajak untuk berkomunikasi secara pribadi dulu, kemudian saya sampaikan, saya selesaikan di forum guru, mungkin rapat intern gitu biasanya. Terima kasih. Kemudian kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita mulai dari awal, bagaimana dua persoalan yang benar itu tadi saya terima gitu. Jadi dua pihak itu sama-sama saya berikan kesempatan untuk memberikan asumsinya atau memberikan argumennya ya, seperti apa. Tetap kemudian saya bertanya atau minta tanggapan atau minta solusi mungkin dari guru yang lain, mungkin dari wali murid, dari yayasan, atau biasanya saya juga menyampaikan itu ke ibu pengawas. Ya. Ini terkait dengan pertanyaan ketiga tadi ya, itu merupakan langkah-langkah prosedurnya seperti tadi ya. Oke. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang sama-sama benar tadi itu, bagaimana yang efektif menurut panjenengan? Kalau saya biasanya kalau memang dua-duanya benar, sama-sama benar, untuk langkah-langkah yang setelah saya kumpulkan itu tadi, guru-guru saya berikan kesempatan mana yang seharusnya mungkin ada perubahan. Oh ini saya mau ini Bu, ini bagus, ini seperti ini. Oh ya, dua-duanya saya terima. Kalau memang itu untuk kebaikan lembaga. Perlu diberikan contoh. Ya sebenarnya yang utama itu kan contoh. Berarti mana yang menjadi prioritas gitu ya, mana yang bisa menjadi prioritas utama dulu, itu kemudian yang satunya juga bisa dilakukan. Yang kelima, hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, tantangan. Kalau yang menjadi tantangan itu karena kita kan ya sama teman, biasanya kan nggak enak pakai buku. Ya, betul. Yang keenam, menurut apakah Anda memiliki sebuah kata kala atau jadwal tertentu gitu Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Biasanya dilema etika atau permasalahan seperti itu kadang kan muncul tiba-tiba. Jadi tidak ada jadwal yang pasti untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau memang ada masalah seperti itu harus segera mungkin untuk diselesaikan. Jadi kalau seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu mengambil keputusan? Itu tadi ya sudah sampai tadi ya, selain guru sendiri intern di dalam, karena kita merasa satu keluarga nih, jadi saling membantu. Kalau saya ada masalah juga mereka yang membantu, mereka ada masalah juga kita saling membantu. Selain guru-guru itu ada juga dari yayasan, ibu Bunda PAUD atau ibu kepala desa itu juga kadang membantu kita. Kalau kita ada keluhan kita sampaikan ke beliau. Kemudian juga yang biasanya saya buat tujuan itu juga ke ibu pengawas. Gitu. Yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama harus saling terbuka, harus mau kalau memang itu hal yang buruk atau hal yang salah harus mau menerima, itu yang penting juga. Kemudian harus bisa saya pribadi memberikan contoh yang baik supaya guru-guru yang lain juga bisa meniru. Kalau saya bilang atau memberikan nasihat tapi saya sendiri tidak melakukan hal yang baik kan tidak pantas seperti itu. Jadi harus dimulai dari saya pribadi, harus menjadi yang contoh yang baik.